Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Sekarang kita masuk bab 2, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pada bagian yang pertama, yaitu mengenai kedudukan dan makna pembukaan UUD NRI tahun 1945. Berikut adalah poin materi yang akan kita bahas. Pertama adalah pengertian konstitusi. Kedua, kedudukan dan makna pembukaan UUD NRI tahun 1945. Ketiga, hubungan pembukaan dengan teks proklamasi kemerdekaan. Keempat, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang kelima, makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Baik, mari kita mulai. Pengertian konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Prancis yaitu constituere, yang artinya adalah membentuk atau menetapkan. Penggunaan istilah konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara. Dalam pandangan umum, istilah konstitusi seringkali dianggap sama dengan undang-undang dasar, yang dalam bahasa Belanda disebut grondwet. Grond artinya dasar dan wet artinya undang-undang. Padahal konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari itu. Konstitusi mencakup keseluruhan dari peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat bagaimana negara itu diselenggarakan. Konstitusi yang tertulis itu adalah undang-undang dasar, sedangkan konstitusi yang tidak tertulis merupakan suatu aturan dasar yang muncul dan terpelihara dari kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis itu disebut konvensi. Jadi secara umum yang dimaksud dengan konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan negara. Itu pengertian sederhananya. Konstitusi umumnya memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, dan untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan batas-batasnya. Dari sini kita dapat melihat apa itu fungsi dari konstitusi, yaitu untuk membagi dan membatasi kekuasaan dari penguasa negara. Selain itu, juga untuk menjamin hak-hak warga negara. Tiap-tiap negara, konstitusinya tentu tidaklah sama, sebab mempunyai latar belakang yang berbeda, seperti misalnya sejarahnya, budayanya, ideologinya, falsafahnya, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, yang kita bahas secara khusus adalah konstitusi yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasalnya. Undang-Undang Dasar akan sulit kita pahami jika kita hanya membaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksud dari Undang-Undang Dasar itu, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, dan harus diketahui keterangan-keterangannya. Dan penting lagi, perlu diketahui juga dalam suasana apa teks Undang-Undang Dasar itu dibuat. Dengan demikian, baru kita dapat mengerti maksudnya dari suatu Undang-Undang Dasar yang kita pelajari. Aliran apa yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar itu. Baik, itu tentang konstitusi. Nah, sekarang kita masuk pada bagian materi yang kedua, yaitu kedudukan dan makna pembukaan. Sebagaimana dijelaskan tadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mempunyai sistematika. Sistematika itu sebelum diamandemen, yaitu terdiri dari pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasalnya, dan penjelasan. Namun setelah diamandemen, berubah menjadi terdiri dari pembukaan dan pasal-pasalnya. Pembukaan adalah bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Di dalam pembukaan memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Tiap-tiap alinea dalam pembukaan itu memiliki nilai dan makna penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat lestari dan universal. Pembukaan dijadikan sebagai landasan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sebagai semangat menentang penjajahan dan menjunjung perdamaian. Jadi pembukaan itu lebih tinggi daripada batang tubuh atau pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Sebab pasal-pasal itu sendiri bersumber dari nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan. Baik, demikian tentang kedudukan dan makna pembukaan. Sekarang kita masuk pada poin materi, hubungan teks pembukaan dengan teks proklamasi. Jika kita mengamati teks pembukaan dan teks proklamasi, kedua teks itu memiliki kesamaan atau memiliki sesuatu yang saling terkait. Benarkah demikian? Mari kita lihat. Teks pembukaan terdiri dari 4 alinea. Teks proklamasi terdiri dari 2 kalimat yang terkandung 2 hal atau 2 makna. Keempat alinea teks pembukaan ada hubungannya dengan kedua hal penting dalam proklamasi. Mari kita lihat. Baik, kita mulai dari teks proklamasi. Sebagaimana disebutkan tadi, dalam teks proklamasi terdiri dari 2 kalimat. Terkandung 2 hal yang penting. Hal yang pertama, pada bagian proklamasi, itu merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian pada bagian yang kedua, hal yang kedua dari proklamasi, itu merupakan tindakan-tindakan yang harus dilakukan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi, hal pertama dalam teks proklamasi itu adalah pernyataan kemerdekaan. Hal yang kedua dalam teks proklamasi itu merupakan tindak lanjut setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, apa yang harus dilakukan. Nah, kedua hal tersebut ada kaitannya dengan keempat alinea dalam pembukaan. Di dalam pembukaan, pada alinea yang pertama, kedua, dan ketiga, itu merupakan serangkaian pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan kemerdekaan itu pada alinea yang pertama diawali dengan menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan pada alinea yang kedua menyatakan bahwa alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Dan pada alinea yang ketiga, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan dipertegas pula bahwa kemerdekaan itu merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Jadi dalam teks pembukaan pada alinea yang pertama, kedua, dan ketiga itu merupakan serangkaian pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan pada alinea yang keempat itu merupakan tindakan-tindakan yang harus dilakukan setelah adanya negara Indonesia merdeka. Jadi setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, membentuk negara, apa yang harus dilakukan? Nah, itu merupakan isi dari alinea yang keempat, yaitu tindak lanjut setelah Indonesia merdeka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembukaan merupakan pernyataan kemerdekaan lebih terinci dari proklamasi. Hal tersebut dapat kita lihat dalam alinea yang pertama, kedua, dan ketiga dalam teks pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu merupakan pernyataan lebih rinci dari bagian atau kalimat pertama teks proklamasi. Sedangkan pada alinea yang keempat pembukaan itu merupakan tindak lanjut setelah Indonesia merdeka itu, lalu apa yang harus dilakukan? Misalnya yaitu segera dibentuk pemerintahan yang berdaulat untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka sesuai dengan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selain hal tersebut, hubungan antara teks pembukaan dengan teks proklamasi yaitu bahwa pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Peristiwa tersebut merupakan realisasi pada bagian kedua teks proklamasi tadi.
Baik, itu tadi tentang hubungan teks pembukaan dengan teks proklamasi. Sekarang kita masuk pada poin materi. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental terdapat di dalam pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang diwujudkan dalam setiap pasal-pasalnya. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut. Pengakuan kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Indonesia merdeka. Jadi memuat hal-hal prinsip, hal-hal pokok dalam suatu negara. Baik, demikian tentang pokok kaidah negara yang fundamental di dalam pembukaan. Sekarang kita masuk pada poin materi yang terakhir, yaitu tentang makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Di dalam pembukaan terdapat 4 alinea, dan setiap 4 alinea mempunyai makna. Baik, langsung saja kita masuk pada poin-poin maknanya. Baik, kalian bisa sambil mengamati teks pembukaan yang ditampilkan di layar. Dalam alinea pertama, terkandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya hak kodrati, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Selain itu terkandung pula pernyataan objektif dan subjektif dari bangsa Indonesia. Pernyataan objektif itu merupakan pandangan Indonesia yang menyatakan bahwa yang namanya penjajahan itu tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Pernyataan ini diakui secara universal oleh negara-negara bangsa di dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan subjektif adalah bangsa Indonesia berpendirian untuk berjuang menentang segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa lain di dunia. Baik, itu adalah makna alinea yang pertama. Kemudian kita masuk pada makna alinea yang kedua. Kalian bisa amati lagi pada teks alinea yang kedua dalam teks pembukaan yang ada di layar. Dalam alinea yang kedua terkandung makna di dalamnya, yaitu adanya ketajaman dan ketepatan penilaian bahwa perjuangan kemerdekaan itu telah sampai pada tingkat yang menentukan untuk menyatakan kemerdekaan. Selain itu, juga terdapat cita-cita nasional, yaitu membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu adalah makna dari alinea yang kedua. Sekarang kita masuk makna alinea yang ketiga. Dalam alinea yang ketiga terkandung makna, yaitu terdapat pernyataan kemerdekaan dan pernyataan religius bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu terjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baik, itu tentang makna alinea yang ketiga. Apa makna alinea yang keempat dalam teks pembukaan? Makna alinea yang keempat dalam teks pembukaan yaitu terkandung atau berisi hal-hal yang prinsip berdirinya suatu negara, atau terdapat kaidah-kaidah pembentuk pemerintahan Indonesia seperti misalnya tujuan negara, dasar negara, dan lain sebagainya. Baik, itu sementara materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share link ini kepada orang lebih banyak lagi untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih, salam belajar.